Contohnya diantaranya dalam surat As-Saffat ayat 145, mengkisahkan tentang kisahnya Nabi Yunus. Fanabatnahu bil'ara'i wa huwa saqim. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Nabi Yunus berdakwah di kaumnya, tidak sabar dengan kaumnya yang menolak dakwahnya. Akhirnya dia pergi meninggalkan kaumnya, naik perahu. Ketika naik perahu, ombak menggoyang perahu ini, menggoncang dengan kuat. Semua perbekalan, perbendaharaan dibuang, dilempar ke laut. Akhirnya nakoda kapal menginstruksikan harus ada salah satu di antara kita yang menceburkan diri ke laut biar yang lain selamat. Akhirnya diundilah. Dalam undian tersebut, undian yang pertama yang keluar namanya Nabi Yunus. Tapi kaum yang tinggal di kapal laut tersebut gak mau, karena tahu Nabi Yunus adalah orang yang saleh. Kemudian diundi kedua kali, keluar namanya Nabi Yunus. Mereka gak mau, kaum-kaum yang di atas kapal. Sampai ketiga kali keluarlah namanya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus berkata, gak mungkin ini terjadi kecuali atas takdir Allah. Dan Nabi Yunus menceburkan dirinya ke laut. Dan ikan paus yang sedang mengarah di arah kejauhan, Allah palingkan, Allah arahkan paus tersebut untuk ke arah Nabi Yunus. Dan paus ini nelan Nabi Yunus. Nah, apa yang dilakukan Nabi Yunus? Ya, gak ada solusi kecuali kembali kepada Allah. Ya, makanya doa yang dibaca apa? La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ini bisa Anda baca ketika Anda sedih atau Anda dalam keadaan kesulitan. Bayangkan Nabi Yunus fi dhulumatit thalath, dalam 3 kegelapan. Gelapnya perutnya ikan paus, gelapnya dia dijauhkan dari matahari, gelapnya dia dalamnya lautan. 3 kegelapan. Ya, coba kalau kita yang dimakan ikan paus, naudzubillah. Apa yang kita lakukan? Cari HP, center dulu. Di mana kita? Yang ditelepon pertama kali istrinya, dicari nomor sayangku. Ya, cari jendela, mana jendelanya? Nah, Nabi Yunus alaihissalam langsung kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian dimuntahkanlah Nabi Yunus ke daerah yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Lihat doa ini, la ilaha illa ant. Gak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini, kalau kita lagi sedih, lagi susah, tingkatkan tauhid kita, satu. Kedua, akui kezaliman diri kita. Nah, tapi Nabi Yunus ini dikasih cobaan seperti ini bukan karena dosa dia, bukan. Karena mereka ini maksum. Tapi apa? Untuk mengangkat derajat mereka. Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun sakit gatal yang menjijikan di kulitnya, bukan karena dosa dia, tapi untuk mengangkat derajat dia. Nabi Yakub alaihissalam 6 tahun buta, sedih lebih dari 30 tahun. Ya, bukan karena dosa dia, tapi apa? Untuk mengangkat derajat mereka sebagai titel seorang nabi. Nah, adapun kalau kita sakit nggak luput dari dosa. Rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat yang berikutnya dari surat As-Saffat, wa'ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Kemudian berikutnya, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Coba, dan kami tumbuhkan untuk siapa? Untuk Nabi Yunus sebatang pohon dari apa? Labu. Di sini Nabi Yunus dalam keadaan sakit, tempatnya tandus. Tapi apa? Allah jadikan untuk Nabi Yunus tempat tandus tersebut labu. Ada yang mengatakan labu itu termasuk golongan tanaman yang maksudnya yaktin, masuk golongan tanaman yang menjalar di tanah. Ada yang menafsirkan dubba, ada yang menafsirkan yaktin, yaitu termasuk labu kuning, labu parang, pumpkin, ya, labu-labuan. Dan labu ini untuk Nabi Yunus. Ajib, bayangkan. Ternyata Ibnu Qayyim membahas labu sifatnya dingin, ditumbuhkan oleh Allah
di tanah yang tandus. Sifat dingin, labu ini sebagai tonik, makanan penguat, sebagai booster. Untuk apa? Nabi Yunus yang dalam keadaan lemah, sakit. Menguatkan apa? Menguatkan pencernaan dia dan menguatkan ginjal dia biar tambah kuat. Subhanallah. Bahkan ada mungkin di antara kita yang banyak belum tahu manfaatnya labu. Ya, daun labu itu yang tumbuh itu cocok untuk rumah antum dan mungkin warung atau restoran antum untuk ngusir lalat. Ambil vas bunga, isi air, ya, daunnya labu taruh di atas air, dimasukkan di dalam vas untuk ngusir lalat. Ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. 6. Kuacinya manfaat. Kuacinya lawan dari manfaat sifat dagingnya. Dagingnya dingin, kuacinya panas. 6. Tinggi omega 3. Tinggi omega 3. Wallahu alam bisawab. Masih banyak lagi. Bahkan bisa Anda simak tentang manfaat labu di link YouTube kami. Termasuk dia bisa untuk orang kena ayan, autis, hiperaktif, untuk mendinginkan gelombang di otak dan untuk menguatkan ginjal. Fa ini rahimahumullah jami'an. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.